Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir dalam pembelajaran live teaching pada pagi hari ini. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini masih mengenai seni musik. Ya. Oke. Nampak nak slide-nya? Nampak nggak? Nampak, Miss. Nampak ya, jelas ya. Oke, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah jenis dan fungsi alat musik tradisional. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama memahami penyajian musik tradisi, yang kedua mengidentifikasi fungsi alat musik tradisional dalam seni ritual dan menganalisis jenis sajian dan fungsi alat musik tradisional di masyarakat. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau bertanya, adakah yang pernah memainkan alat musik tradisional? Ada? Ada yang pernah memainkan? Siapa namanya, nak? Fajar, Miss. Fajar. Memainkan alat musik apa, Fajar? Gendang, Miss. Ah? Gendang. Gendang. Fajar kelas apa? Kelas Einstein, Miss. Einstein. Nah, baik. Saya lanjut ya. Nah, jadi alat musik, fungsi alat musik tradisional dalam masyarakat pendukungnya terbagi 3. Yang pertama ada sarana upacara. Lalu yang kedua sebagai sarana hiburan. Dan yang ketiga ada pengungkapan nilai estetis. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai fungsi alat musik tradisional dalam masyarakat pendukungnya. Nah, yang pertama adalah sebagai sarana upacara. Contohnya ada upacara ngaben. Nah, upacara ngaben merupakan salah satu upacara adat yang menggunakan alat musik tradisional sebagai pengiringnya. Tadi fungsinya sebagai apa lagi? Sebagai sarana hiburan, yaitu pengertian hiburan dalam konteks ini adalah sajian alat musik tersebut tidak digunakan untuk peristiwa ritual khusus, tetapi sengaja dimainkan untuk menyemangati hati pendengarnya. Nah, inilah sarana upacara dan ini sebagai sarana hiburan. Ingat ya, kalau sarana hiburan tidak disajikan untuk ritual, upacara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa lagi fungsinya? Sebagai pengungkapan nilai estetis. Nah, pengungkapan nilai estetis pada alat musik tradisional dapat digunakan sebagai media bagi pembuat musik atau pekaryanya untuk menyampaikan sesuatu yang di dalam hati dan pikirannya. Jadi, seni musik juga merupakan ungkapan perasaan yang dituangkan melalui musik atau irama. Oke, selanjutnya saya akan kita akan membahas tentang alat musik tradisional dalam masyarakat pendukungnya. Yang pertama itu alat musik tradisional dalam seni ritual atau upacara. Nah, yang pertama ada gamelan Bali. Nah, gamelan Bali seperti ini. Jadi,
Gamelan Bali ini biasanya dimainkan pada saat upacara ngaben di daerah Kuta Bali. Nah, inilah gambar dari pertunjukan gamelan Bali. Ya. Selanjutnya ada namanya suling bambu Toraja. Nah, suling ini biasa dimainkan dalam upacara duka sebagai pengiring lagu duka yang dinyanyikan untuk menyambut tamu yang datang berbelasungkawa. Nah, ini pada upacara duka. Nah, inilah gambar dari suling Toraja. Nah, selanjutnya ada namanya keledi suku Dayak. Nah, keledi suku Dayak ini merupakan alat musik tiup juga. Nah, dari mana, Bu? Nah, berasal dari Kabupaten Sintang, tepatnya di Desa Nangga Tebida, Kecamatan Kayan. Nah, ini perhatikan ya alat musiknya. Nah, keledi ini biasa dimainkan pada saat upacara adat suku Dayak. Nah, selain itu juga dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan tarian tradisional. Nah, ini ya, dia merupakan alat musik tiup juga. Nah, selanjutnya ada namanya gamelan sekaten. Nah, pada gamelan sekaten ini dimainkan dengan gaya ensemble yang sangat keras dan megah. Nah, hal tersebut diyakini sebagai salah satu sarana dakwah untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke masjid. Ini gamelan sekaten. Apa sih beda gamelan Bali dan sekaten? Yuk. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak beda gamelan Bali sama gamelan sekaten, nak? Oke, nanti dicari tahu ya. Ini saya hanya jelaskan. Nah, gamelan Bali biasanya sangat khas, terutama melalui bunyi yang meledak-ledak. Nah, berkecepatan tinggi serta bagian gendingnya yang lebih dinamis. Nah, ritmenya juga lebih cepat, terutama disebabkan oleh perangkat berbentuk seperti simbal yang berukuran kecil dan disebut dengan cengceng. Nah, inilah gamelan Bali. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada alat musik tradisional dalam seni hiburan. Nah, musik tradisional dalam hiburan ada yang pertama adanya Pak Pompang Toraja. Nah, Pak Pompang Toraja. Nah, ini gambar dari Pak Pompang Toraja, alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Nah, berasal dari mana ini? Ini berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, alat musik ini juga sering diperlombakan pada perayaan bersejarah seperti ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ataupun peringatan hari jadi Tanah Toraja. Jelas? Ingat ya alat musiknya. Ini alat musik Pak Pong Toraja. Selanjutnya ada namanya angklung. Nah, yuk saya mau tanya angklung dari mana yuk? Angklung dari mana? Hah? Angklung dari mana, nak? Saya lah yang tanya, kalau nggak ada yang mau jawab. Saya mau tanya sama Nasriani Purba. Nasriani Purba. Ya, Miss. Nah, saya mau tanya, angklung dari mana? Jawa, Miss. Jawa mana? Jawa Barat, Miss. Iya, angklung itu berasal
dari Jawa Barat, tepatnya pada suku Sunda. Oke, terima kasih. Nah, kita bahas angklung. Nah, angklung ini sering dikaitkan dengan upacara ritus padi. Namun, angklung juga sering dimainkan sebagai pertunjukan dalam rangka misi kebudayaan. Angklung. Selanjutnya kolintang. Nah, ini alat musik kolintang. Ada yang tahu kolintang dari mana, Nak? Saya Miss. Sulawesi Utara, Miss. Hasan. Dari Dari mana? Minahasa. Minahasa, Miss. Sulawesi Utara, Miss. Sulawesi Utara. Iya. Utara, Miss. Jadi kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, kolintang dimainkan dalam festival-festival kebudayaan. Selain itu juga kan sering ditampilkan untuk menghibur tamu dalam upacara pernikahan atau syukuran setelah pulang menunaikan ibadah haji. Contohnya ya. Paham? Paham ya? Paham, Miss. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas. Nah, apakah kita akan membahas tentang perbedaan antara musik dalam seni ritual dan seni hiburan masyarakat. Nah, ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Perbedaan antara musik dalam seni ritual dan dalam seni hiburan di masyarakat. Yuk. Nah, perhatikan tabelnya ya. Nah, kalau musik ritual itu katanya difungsikan sebagai salah satu pelengkap dalam upacara adat. Sedangkan seni hiburan dia tidak terikat dengan upacara adat atau sarana upacara lainnya. Lalu apalagi? Nah, kalau musik ritual itu disajikan dengan tema untuk kebutuhan upacara. Sedangkan untuk hiburan, materi yang disajikan tidak terikat dengan kepentingan apapun, termasuk untuk kepentingan sarana upacara. Nah, inilah perbedaan antara musik ritual dan musik hiburan di masyarakat. Jelas? Jelas, Miss. Nah, oke, saya mau tanya. Boleh saya tanya? Halo. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Nah, tadi kan bentar ya. Nah, ini kan tadi fungsi dari musik ritual dan musik hiburan. Nah, tadi upacara, tadi contoh upacaranya upacara apa yang saya jelaskan tadi, Nak? Upacara ngaben, Miss. Iya, upacara ngaben. Nah, upacara ngaben ya. Lalu, nah jadi kita bahas tadi. Kita ulang ya. Kita fungsi alat musik tradisional dalam masyarakat pendukung ada 3, yaitu sarana sebagai sarana upacara, sebagai sarana hiburan, dan pengungkapan nilai estetis. Paham ya? Paham ya, sebagai sarana upacara itu sebagai artinya alat musiknya digunakan untuk mengiringi upacara-upacara tertentu. Sebagai sarana hiburan tidak terikat dengan upacara-upacara tertentu. Lalu pengungkapan nilai estetis adalah ungkapan pengkarya atau pemusik melalui karya seni musik tersebut, ya kan? Nah, ini contoh alat musik tradisional dalam seni ritual, yaitu gamelan Bali, suling bambu Toraja, keledi suku Dayak, dan gamelan sekaten. Ini digunakan dalam seni ritual, ya. Selanjutnya ada alat musik tradisional dalam seni hiburan, yaitu ada Pak Pompang Toraja, angklung, dan kolintang, ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini perbedaan antara musik seni ritual dan seni hiburan. Nah, paham ya? Gampang kan? Nah, Paham, Miss. nanti jangan lupa buka psikologinya.
dibaca modulnya, dikerjakan tugasnya. Lalu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan diskusikan melalui psikologinya langsung atau melalui WA saya. Ya, oke, saya akhiri ya. Oke, Miss. Oke, saya akhiri ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ketemu lagi di minggu depan, ya. Iya, Miss.